sampean godakno perumahan Persero. Ya. Nah, lantas terus baru jenggam, terus ojo anu, sampean godakno gedung MBCN ku Batu Ampar. MBCN ku Batu Ampar terus sendiri, perumahan Persero. Ya. Acaranya tinggalan kok. Ya. NU IPPNU Pagar Nusa Gasmi, yang mana pada malam hari ini kita dapat menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di Kelurahan Saitering ini. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan khidmah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan, kita cadong-cadong nanti. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Fatihah bisa menambah berkah hikmat lancarnya acara pada malam hari ini. Selanjutnya kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu pembacaan tahlil bil iktisar, tahlil singkat, yang mana akan dipimpin atau diimami oleh Kiai Huda. Kepada beliau majelis mempersilahkan. Almarhumah pejuang-juang kita semuanya yang telah gugur mendahului kita. Maka daripada itu mari kita tata niat hati kita dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min rohibi wa syadi al-fatihatu ila hidrati Allah kharida ya rahman ya rahim ya qahar ya jabbar ya al-ali al-matin ya nuri al-nur syai'unillahi lahmul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min rohibi wa syadi al-fatihatu ila hidrati ruhi nabil mustafa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ahlihi wa zawjatihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa ahli baitil kiram ajmain wa li jami'i ruhi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'ati tabi'in ihsan ila yaumiddin wa li jami'il malaikatil muqarrabin salawatullahi wa salamuhu summa hadrati abina adam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana saruba yaumiddin.
Semua hadratin Nabiullah Hidayah Nabi Ilyas Nabi Idris Nabi Isa Nabi Musa Nabi Dawud Sulaiman alaihissalam. Semua hadratin sesebatir semua hadratin makam masyayikh hadil qaryah daerah Riau Awi hadil qaryah Batam Labi hadil qaryah daerah Tanjung Singkuang. Semua hadratin Syekh Muhyiddin semua hadratin Syekh Abi Hasan Asadi semua hadratin Syekh Junaidi Al-Baghdadi semua hadratin Abu Yazid Al-Bustami semua hadratin Ruhaniyati Rahuli Al-Adawiyah semua hadratin Sayyidina Syekh Hasan Al-Basri semua hadratin Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu qadasyallahu syirahu wa jami'i kulli walin wa waliyadin wa li jami'i wali syarafi Jawa dan Madura wa masyayikhna fi baladina Indonesia wa li jami'i mu'asyishina pahlawan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan maupun sudah kemerdekaan. Ya Allah yang seiman dengan kita, yang betul-betul memikirkan bangsa. Ulama kita semuanya yang masih diberikan sugeng di dunia ini, muslimin dan muslimat, ya Allah yang taat terhadap perintah agama dan bangsa dan lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
Kali apa 3 kali? 2 kali apa 3 kali? Pak, ibu-ibu njaluk 3 kali Pak. Gas. Mampu Pak? Mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nanti saya nggak ngaji, nggak tausiah, tak jak omong-omongan wae. Masalahnya kalau saya ngaji di dalam itu banyak kiai, saya ndak bisa, saya ini orang bodoh. Nanti kalau ngaji saya sama saja nguyai banyu segoro. Apalagi ngajinya ini sifatnya todongan. Jadi ngaji sifat todongan itu bukan sangune. Nanti yo gak suwe-suwe yo gak ngaji dijak omong-omongan ae. Masalahnya ado-ado teko nongsa wis diceluke kliru nuril pisan. Gak ono sangune pisan. Lho. Loh, mboten curhat, ini kenyataan, Bu. Nggih? Dadi gak ngaji nggih. Ayo omong-omongan ae lah. Soalnya kiai niku Mbah Yai Samsul, kiai itu kalau ngaji sama saja ngapelin arek wedok. Kalau ngapelin anak perempuan diajak omong-omongan kok gak nyambung, luwe apik ditinggal mulai. Dadi engko nek aku ngaji gak nyambung, mending tak tinggal mulai. Mangkane tak omongi dari awal, saya nanti gak ngaji. Hati ayo omong-omongan ae lah. Nek gak nyambung tak tinggal mulai. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Nah, ya ngono ngrungokno. Nek dene gak gelem ngrungokno gak apa-apa. Wis pura-pura ngrungokno tok iku lho aku wis seneng. Wis pura-pura tok ya ngrungokno wis seneng. Ayem matiku sampean pura-pura ngrungokno tok ngene, pura-pura wae gak usah temenan. Ya Pak ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadratal qurama wal afadil, para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh lan bini sepuh yang saya hormati, kepada yang terhormat MWC NU Batu Ampar, mulai dari jajarannya, muktasarnya, roisnya, katibnya, akwannya, dan tanfidianya, yang hormat untuk menghadiri memperingati Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini diperingati oleh Pondok Pesantren Nurul Dolam yang diasuh oleh Al Mukarram Romo Kiai Haji Mas Ruri CS, sesuai dengan namanya Nurul Dolam. Mangkane menungsone banyak dizolimi, lungguh buyu. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sholawat serta salam Allah
tetap katur dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini ayo belajar, katanya Pak Tanfidia tadi, belajar berbunga, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati Maulud Nabi, ketemu lagi dengan Maulud Nabi. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup itu yang penting ayem dan barokah. Bener? Ayem dan nek gak ngrungokno tak tinggal. Lah dikon ceramah ngomong dhewe lah ya padha ambek karo wong gendeng. Hidup itu yang penting ayem dan barokah. Contohnya Ayu Ting Ting, hartanya banyak, gajinya besar, tapi hidupnya tidak barokah. Hartanya banyak, gajinya besar, tapi tidak bahagia. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Tidak begitu. Walaupun tidak kaya, asalkan ayem. Syukur-syukur kaya, ayem dan barokah. Nah, barokah itu artinya berkembang. Sama dengan apa? Barokah itu artinya berkembang. Jadi kalau ada istri kok semakin gemuk, semakin gemuk, semakin gemuk, semakin gemuk, berarti itu istri barokah. Aku bilang, aku gak ngaji, tak jauh omong-omongan. Pertanyaannya, gimana Gus caranya hidup ini supaya barokah dan ayem? Udah wis gak nyantol ya, tak tinggal ini. Sama dulu itu loh Pak, tahun 2008 Pak, Bupati Sidoarjo itu mengumpulkan kiai-kiai, 40 kiai khos, dikumpulkan disuruh doa di depan sumur Lapindo. Saya dikabari Pak, cuma kabarnya ini yang gak pas, yang diundang itu kiai-kiai khos. Namun saya bukan kiai khos ya, saya kiai kos-kosan ya nggak berangkat. Padahal saya sudah berpikir, ini kalau kiai-kiai gak mandi, gak mustajabah, masuk Jawa Pos nyenyek kiai-kiai ini. Temenan Pak, 40 kiai khos diundang, disuruh berdoa di depan sumur Lapindo. Embok, didoain Pak tambah water lok. Terus kata malaikat, ayo dengan ono tak sosor lambemu kono. Loh, itu semua malaikat yang jaga. Makanya hidup ini yang penting bersyukur. Ibu-ibu yang punya anak kok wakal, wis disyukuri didongakno wae, gak usah disuruh minggat. Kadang-kadang ibu-ibu ini mulutnya kan latah, bener nggak? Kadang-kadang latah. Loh, itu bener ya. Korban. Loh Pak, anak latah itu tidak keinginannya sendiri, itu juga keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sudah diterangkan jelas, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu bisa menjadi musuhmu. Al-Quran. Makanya kalau ada anak nakal itu sudah tertera dalam Al-Quran, gak usah disuruh minggat. Kadang-kadang ibu-ibu ini loh, anaknya nakal sedikit aja suruh minggat kan setan loh. Akhirnya anak nengok emak genderuwo. Iki ngaji kuliah iki.
Amplop iki. Kasih kode. Mau akhirnya hanya nengok emak genderuwo. Aku lu anake sapa? Yo anake emak. Lah kok aku setan? Lah emak genderuwo, bapak terus sapa? Grandong. Syukurin aja, anak nakal wis didoain aja, lama kelamaan toh akan sadar-sadar sendiri. Begitu juga bapak-bapak yang punya istri kok cerewet, wis openono wae kok matek-matek dhewe, Pak. Loh, iya masa mau dicekik? Polisi malahan, Pak. Wis dipelihara aja, nanti mati-mati sendiri itu. Loh, tertawa ibu nih. Loh, masa mau dicekik? Loh, Pak, istri cerewet itu, Pak, ya bukan keinginannya sendiri. Kalau menurut pribadi saya loh, Pak, orang perempuan cerewet itu ibadah yang istiqomah. Sampai aja belum bisa istiqomah loh. Dan sedangkan Allah sudah menakdirkan doanya orang yang istiqomah ini yang mustajabah. Ibu-ibu ini dok, ibadah istiqomah itu ya cerewet itu, Pak. Loh, orang cerewet, ibu-ibu cerewet ini, Pak, ya maaf ya bukan keinginannya sendiri, tak bela ibu. Di dalam Al-Quran juga diterangkan, tengok itu Pak Ustadz Halafi itu, yang mana tadi orangnya? Yang hafid itu, pelajari surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya anakmu, istrimu bisa menjadi musuhmu. Al-Quran, Pak. Makanya kalau ada istri cerewet, wis openono wae kok mati-mati dhewe. Loh, wis sekarang gini loh, tak belo Bu. Hari ini sampean tak belo, mergo gano amplope iki lho, aku seneng belo sampean. Nah, sekarang gini Pak, orang wanita atau istri kok cerewet ngomelin panjenengan sedoyo, saya tanya, terus kalau nggak ngomelin panjenengan, ngomelin sopo? Ngomelin bojone tonggo, ajur Pak. Bener Bu ya? Nah, makanya ibadah yang istiqomah itu ibadahnya ibu-ibu ini. Wong wedok kok cerewet ngomelin suami, itu sudah benar. Lah coba nggak ngomelin suami, ngomelin siapa? Ngomelin tetangga, ajur Pak. Nggih, iki ae nggih. Nah, makanya sampean diomeli bojo sampean tinggal rokokan ngopi ngono ae. Iki tak singkat-singkat iki. Mergo gano amplope emang lho iki. Aku wedi diuring-uring kok nek. Yang kedua, tak singkat-singkat aja Bu ya. Yang kedua, lisanan zakiran. Lesan ini banyaklah berzikir kepada Allah. Dikit-dikit berzikir kepada Allah. Yang suka sholawatan seperti ini, teruskan sholawatan. Yang suka istighosahan, teruskan istighosahan. Yang manakipan, teruskan manakipan. Yang tahlil yasin, teruskan tahlil yasin. Itu kalimat Allah. Lesannya diajak nyebut kalamullah. Perkara orang yang tidak suka, nggak apa-apa. Sejak zaman Rasulullah ya gitu. Banyak orang tidak suka. Yang penting gak ngelok-ngelok no. Yang penting gak ngolok-ngolok. Saya itu punya jamaah Bu. Ini jamaah-jamaah saya bawa. Saya itu punya jamaah Bu. Setiap Senin malam Selasa Kliwon. Ya gitu. Saya membaca istighosah. Tiba-tiba ada orang datang Pak. Lah ini tugasnya PWI. Tiba-tiba ada orang datang. Ya gitu. Gus Anang ini baca apa? Baca istighosah. Istighosah itu apa Gus? Ya ada istighfar, ada tasbih, ada sholawat, ada asmaul husna. Ini tidak ada dasarnya ini Gus. Ini tidak ada dasarnya. Nah, ini saya sudah mengerti ini arahnya orang ini, jelas ini. Soalnya katoknya agak cingkrang ini. Jelas ini. Lah akhirnya saya berpikir Bu, kalau ini dikasih dalil, belum tentu orang katokan cingkrang itu ngerti dalil. Jadi dalilnya kita memakai dalil bahasa Jawa aja. Akhirnya saya gini Pak, bilang saya, Mas,
Saya membaca istighosah mulai dari jam 9 sampai jam 12 malam. Ini pakai mulut saya sendiri, nggak pakai mulutmu. Dan saya Pak, zikir istighosah mulai dari jam 9 sampai jam 12 malam. Ini pakai pantatku sendiri, nggak pinjam pantatnya bapakmu. Saya berzikir istighosah mulai dari jam 9 sampai jam 12 malam. Saya ini pakai mataku sendiri Pak, nggak pakai matamu. Kena matamu itu Pak langsung cep. Wis gak ngomong blas Mas tak ngandani. Makanya sampe nek dalil koyo ngono Pak. Wis sampe eling-eling dalile. Loh, sekarang gini loh, kok nggak masuk akalnya orang membaca kalimat istighfar dibid'ah-bid'ahkan. Membaca la ilaha illallah dimasukkan neraka. Terus membaca apa yang tidak dimasukkan neraka? Terkecuali Pak, kalau saya istighosahnya itu bacanya gini, mbok niancuk, lah baru ku bid'ah Pak. Lalu saya membaca istighfar kok masukkan neraka. Inilah orang gila loh Pak. Membaca kalimat la ilaha illallah, neraka. Loh enak men. Kalimat la ilaha illallah dimasukkan neraka. Nah, ini tak singkat-singkat, pokoknya janji saya tak singkat-singkat. Nah, ini di sini ada kiai-kiai banyak dan ibu-ibu. Di sini banyak enggak yasinan, Bu? Banyak. Yasinan. Banyak. Nah, tolong Pak, kalau mimpin yasin ini Pak, tolong jangan cepet-cepet Pak. Kasihan itu Pak, yang membaca bahasa Indonesianya daripada bahasa Arabnya. Soalnya Mbah Tam ini banyak membaca bahasa Indonesianya daripada Arabnya. Seperti tadi Pak Nurul Huda itu membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtum ma fi anfusikum ma tukhfu yuhasibukum billah, yang tidak mengerti, tidak hafal. Benar? Benar? Nah, makanya Pak kalau memimpin jangan terlalu cepat Pak. Kasihan itu yang membaca bahasa Indonesianya. Begitu imam, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Lho reku hilang. Bener gak? Lho reku hilang. Akhirnya tanya sebelahnya, Mas sampai di mana Mas? Punya saya yo hilang kok. Nah, akhirnya orang dua ini rundingan Pak. Rundingan orang dua ini. Wis ayo dijujuk tengah, mesti kok liwat salamun, wis mesti liwat salamun. Akhirnya orang berdua ini Pak, salamun itu dipegangin aja. Begitu sampai salamun qaulamir rabbil rahim itu loh Pak, salamun qaulamir hilang lagi. Akhirnya orang berdua itu sampai mana Mas? Punyaku yo hilang lagi kok. Kasihan Pak. Akhirnya orang dua ini rundingan, gimana kalau kita dahuluin aja daripada kita ketinggalan. Akhirnya berdua ini rundingan, wis cocok. Akhirnya wa ilaihi turja'un, minum sedot. Mas belum selesai kok minum Mas, daripada ketinggalan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau mimpin yasin jangan cepet. Yang penting ini kalimat lesannya ini diajak berzikir kepada Allah. Nah, ada cerita lagi. Ini kok yang jelala saya yang dipilih. Saya itu mempunyai program Pak, 1 tahun sekali nyeramai londe Pak. Nunggu yudise. Kemarin itu sudah saya buka Pak, nyeramai londe. Loh, tapi saya salut Mas, walaupun londe tapi mau berzikir kepada Allah. Begitu saya buka, dia semua duduk di depan saya. Duduk semua di depan saya. Pakai jilbab cantik. Di depan saya semua. Pakai rok cakak. Lungguyu. Jadi saya mau nggak nengok iku yo sombong, mosok kok yo ceramah gini, asyallah, kan yo nggak mungkin, nggak nengok iku yo nggak pantes.
Akhirnya tak pikir-pikir ngene iki ya golekane angel. Wis iki wis vitamin lah. Loh akhirnya saya ya nengok gitu Pak. Ya nengok. Tapi saya salut Pak, walaupun dia orang gituan, orang konoan, tapi masih berzikir kepada Allah. Jadi saya nyebutnya ya orang baik. Tadi saya nyebutnya, wahai mbak-mbak yang cantik-cantik, senyum, 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 senyum. Ya nggak mungkin Pak saya sebut, wahai lunde-lunde. Wah, diantep katoke nyonyor aku iki. Loh, sampean jangan meremehkan anak seperti itu loh Pak. Maaf, jangan meremehkan anak seperti itu. Ternyata anak-anak seperti itu, walaupun kerjanya konoan, ternyata anaknya baik-baik loh Pak. Bu, gerapiak-gerapiak Pak. Artinya baik-baik itu gerapiak-gerapiak. Wong aku mau pulang itu loh, semua ngampir kan Pak. Yi, monggo yi, mampir yi. Dah, jodoh. Nggak apa-apa yi, separuh harga. Nah. Loh, iki loh Bu, enak edan. Wes, nggak usah suwe-suwe. Nanti kalau kurang, ngundang lagi. Terakhir, yang ketiga, wal badanan alal bala'i sobirun. Jikalau kena musibah maka bersyukur, maka bersabarlah. Gus, saya mau ngundang ke sana. Tanggal sekian, ya. Jam sekian, ya. Berangkat sendiri Gus ya, ya. Akhirnya saya berangkat. Begitu saya berangkat sampai di lokasi, saya ini nggak tahu mana yang telepon. Tadi wong aku tidak tahu orangnya. Akhirnya saya masuk. Begitu saya masuk, saya itu dihadang oleh anak remaja, entah itu Karang Taruna, entah itu remaja masjid, dikasih roti kecil-kecil itu loh Pak. Dikasih roti kecil-kecil itu. Tadi ya tak makan kecil-kecil gitu. Itu tak emplok entek itu Pak. Lah akhirnya saya mau maju. Begitu saya mau maju, loh Pak mau kemana? Mau ke depan? Nggak usah, di sini aja. Akhirnya saya duduk plek. Ya berdekatan sama anak kecil-kecil itu Pak, yang menghabiskan roti kecil-kecil itu Pak. Begitu jam 9 malam, panitia bingung. Gimana ini Gusana? Gimana ini anak? Katanya datang sendiri kok nggak datang. Ini kiai nggak tepat ini. Masya Allah. Itu di depan saya. Yang gak tepat lagi temannya. Kamu ngundang siapa? Yang ngundang anak Jazuli itu. Katanya datang sendiri kok nggak datang. Ya Allah, gak nok pae belas. Yo gak nok gusi ngono. Yo anak Jazuli gitu. Begitu jam 9:30, telinga saya sudah ndak kuat. Tak tanyai, Mas, kenapa usrek? Ini kiainya nggak datang, katanya datang sendiri kok nggak datang. Ini kiai nggak tepat ini. Aku sendiri yang tanya bilang gitu, nggak tepat ini. Loh kamu undang siapa? Yang undang anak Jazuli itu. Dah, aku yang tanya, yo tetap anak Jazuli. Akhirnya saya berkata, loh Mas, anak Jazuli itu banyak, ada dari Mojosari, ada dari Malang, ada dari Mojokerto. Yang Anang Jazuli dari Mojokerto itu loh. Oh, Anang Jazuli dari Mojokerto. Loh saya ini loh Anang Jazuli dari Mojokerto. Ya Allah Gus, nah kasep. Mang Pak, saiki Gus wis kadung tek roti cilik-cilik. Goblok, ada goblok, ada goblok. Sampeyan dhewe goblok ngono, gak ngerti ngono. Ngelokno koncone goblok. Wah, akhirnya Bu, saya dirangkul, dipeluk Bu, digeret nang kursi sing empuk-empuk itu loh Pak. Kok gede-gede, ternyata roti ini kok gede-gede Pak. Masya. Loh ini kalau kiai enggak sabar pulang Pak, enggak tahu. Yang terakhir, jangan meremehkan sholat 5 waktu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin niku mawon nggih ingkang kawula sampaiaken nggih pun dadosaken penggalih nggih. Nggih, syukur-syukur nek kupinge tengen. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Allah mempertemukan kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan pendengaran untuk tausiah tadi yang telah kita lalui bersama-sama. Oleh karena itu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung dan tidak dapat mampu kita perhitungkan. Maka tiada henti-hentinya lah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Teruslah kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti insyaallah. Para yai, para alim ulama, para nyai, para hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau khawatir kalau saya sebutkan satu persatu maka sampai subuh nanti saya nyebutkan namanya terus. Oleh karena itu saya bersyukur karena dapat bersama-sama pada majelis yang terhormat ini. Izinkanlah saya menyampaikan salam dari Cak Nur, Bapak Nuryanto, calon wakil wali kota Batam yang tidak bisa hadir dan memerintahkan wakil wali kotanya. Itulah enaknya wakil wali kota, bisa disuruh kemana-mana. Alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu yang saya muliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Hardi Selamat Hud. Nama belakang saya ini lebih dikenal nama depan, walaupun tidak ditulis di sini, tapi nama orang tua saya itu HOOD. Nah, Hud. Jadi saya ini keturunan Robin Hood. Nah, gitulah Gus. Cuman Gus, ini Robin Hood yang ireng gitu. Orang tua saya bernama Hud bin Dahlan, lahir di Pulau Buluh. Jadi kalau ada Sagulung di depannya ada satu pulau, namanya Pulau Buluh. Hud bin Dahlan, Dahlan bin Ihsan. Kakek saya bermakam di Pulau Buluh. Yang luar biasanya Gus, Dahlan bin Ihsan ini keturunan Demak. Jadi saya ini pemain naturalisasi dari Demak. Saya hadir untuk memperkenalkan diri ini karena Allah memberikan kepercayaan kepada kami, Bapak Nuryanto dan Hardi Selamat Hud, untuk dipasangkan menjadi calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 27 November 2024 ini. Maka izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang kiranya mungkin membuat ibu-ibu, bapak-bapak jadi pulang terlambat. Harusnya tadi setelah penceramah menyampaikan tausiahnya, bapak ibu mungkin sudah bisa meninggalkan ruangan ini. Tapi karena ada Pak Hardi tambah 10 menit. Mohon maaf ya Bu. Maaf Pak ya. Nama juga orang jualan Bu, kadang-kadang malam-malam baru nyampe. Karena tadi ada 2 kegiatan, jadi mohon maaf terlambat di sini. Doakan Bu setelah ini tidak ada kegiatan lagi. Karena kesian istri saya lihat setiap pulang kedinginan. Kadang-kadang kalau udah tua memanaskannya lama Bu. Gus, istri saya 1, alhamdulillah. Saya syukuri istri saya 1 karena rasanya 4 Ibu. Daripada istri 4 cuman rasanya 1. Jadi alhamdulillah istri saya 1. Anak saya 3, perempuan semua. Begitulah saya mencintai perempuan, anak saya wedok kabeh. Anak saya paling besar di Jakarta, dokter di Jakarta. Kemudian yang kedua perempuan juga, dokter gigi di Semarang. Dan yang terakhir psikologi anak di Jakarta. Kami tinggal berdua di rumah yang menurut ukuran kami besar, jadi pengantin baru. Tapi rasanya rasa lama juga. Nah, ini untuk perkenalan. Rumah saya di Pelamo Garden, Blok 1 nomor 5. Silakan Ibu ke sana kalau mau ke rumah, tapi alhamdulillah biasanya rumahnya tutup terus Bu. Kenapa tutup? Memang nggak ada orangnya. Jadi harus di WhatsApp dulu baru kami buka pintu. Mudah-mudahan nanti kalau jadi wakil wali kota pintunya dibuka terus Bu. Saya merasa beruntung dapat dipasangkan dengan Bapak Nuryanto. Beliau dengan pengalaman
lebih kurang masuk ke 4 periode dalam menjadi anggota DPRD. Saya rasa pengalaman itu adalah bekal yang kuat untuk ia menjadi wali kota. Kalau saya pengalamannya cuma jadi guru. Saya guru dan sekarang karena guru yang terus sekolah dan akhirnya jadi doktor, saya jadi dosen. Tapi sempat juga 10 tahun menjadi anggota DPD RI di Senayan. Itu mungkin bekal saya karena memberanikan juga menjadi wakil wali kota. Untungnya cuma saya satu, Bu. Karena saya naturalisasi dari Demak, saya ini orang Melayu. Karena dari terah ibunda saya sampai nenek saya itu orang Selangor, Malaysia. Jadi kalau orang sebut nama saya Hardi Slamet Hud, kalau sampai Hardi Slamet saja itu Jawa, Bu. Tapi karena ada Hudnya jadi Melayu. Nah, pasangan inilah yang kami anggap pasangan yang serasi karena perpaduan dari orang Jawa sama orang Melayu. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak berkenan. Kalau nggak berkenan, saya tutup saja pidato saya ini, langsung saya pulang. Nangis di mobil karena sudah sampai malam-malam, rupanya nggak berkenan. Tapi kalau lihat wajahnya semua nih Gus, wajahnya wajah yang berkenan. Setuju, Bu? Setuju. Nggak kepasang kan? Supaya ibu setuju, saya ceritakan visi misi kami. Kami akan membuat Batam mudah. Batam yang mudah. Mudah pertama, Bu, mudah bersekolah. Kita pingin anak-anak kita bersekolah dengan mudah. Sebab itu pada nanti insya Allah kami terpilih, baju, buku, tas, sepatu, itu semua gratis, Bu. Amin. Kalau anak ibu sekolahnya jauh, transportasinya pun kami kasih gratis. Itu untuk mudah bersekolah. Berarti anak SD, anak SMP tidak lagi ada yang tidak boleh tidak bersekolah. Mengapa? Karena pendidikan saja yang bisa mengantarkan kita untuk lebih baik daripada kita. Saya biar sombong, Bu, supaya nampak sombong. Masa jadi wakil wali kota nggak sombong? Kan kurang keren. Anak saya perempuan bungsu, Ibu. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Oxford University, S2-nya. Ibu tahu Oxford di mana? Di Inggris, tempatnya lahir kakek saya Robin Hood itu. Oxford itu apa, Bu? Itu sekolah nomor 1 terbaik di dunia. Kalau tak percaya cek di Google. Lalu kenapa anak saya bisa sekolah situ? Oh, karena Pak Hardi mungkin orang kaya. Bukan, Bu. Karena anaknya dapat beasiswa. Syarat dapat beasiswa cuma 1, Bu. Berarti keluarganya miskin. Untuk apa mendapat beasiswa itu? Karena 1 semester di London itu, Bu, itu kalau dikurskan di Indonesia 600 juta rupiah. Bayar uang kuliahnya saja. Nah, kebanggaan saya hari ini adalah anak saya bisa sekolah di tempat kakeknya itu. Nah, kalau begitu kenapa tidak di sini anak-anak kita semua kita bantu berikan beasiswa, tidak hanya sampai London, bisa sampai Kairo, bisa sampai Amerika, asal anaknya mau kita fasilitasi. Itu mudah bersekolah ini. Yang kedua, kita ingin mudah berusaha. Bagi ibu-ibu UMKM, bapak-bapak UMKM, kita kasih bantuan 30 juta rupiah. Jadi silakan mau buat apa, dengan syarat laku, laris, untung, bukan rugi. Loh kan Pak, ini rezeki, kita tidak bisa tebak apakah dia untung atau rugi. Maka kita berikan pembinaan. Bagaimana produksinya, marketingnya, sampai kepada manajemen keuangannya. Kita berikan manajemen bagaimana menjadi UMKM yang berhasil. Karena ada Abu membuat proposal bahwa dia mau usaha ternak bebek. Bagus, Bu, ternak bebek? Bagus. Yang tak bagusnya adalah setelah kita lihat, bukan usaha ternak bebek, dia beli Honda bebek. Sama bebeknya tapi salah. Nah, ini juga kita tidak mau. Maka kita mau orang-orang kita semua bisa modal mudah berusaha dengan baik. Nah, yang ketiga, setelah mudah bersekolah, mudah berusaha, mudah bekerja. Anak-anak muda, generasi muda, syarat cuma 1 saja.
Kalau ia KTP Batam, maka dia akan didahulukan untuk bekerja. Ah, gitu. Sedikit kali yang banyak yang tepuk tangan. Itu menunjukkan di sini banyak pengangguran. Lalu kan pasti bagaimana perusahaannya, bagaimana pabriknya bisa nggak nerima kita kalau hanya dengan KTP, karena tidak sesuai keterampilan yang ada pada kita. Maka kita akan hubungi perusahaan-perusahaan itu, keterampilan apa yang ia mau, maka kita didik anak-anak kita, setelah pas dan mahir baru kita masukkan ke sana. Proses pendidikannya gratis. Jadi anak kita dipastikan bekerja karena mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang menerimanya. Anak siapa? Anak Batam. Yang keempat ya, mudah berobat. Kita tidak mau semua di sini ada yang sakit. Kita doakan semua sehat walafiat. Amin. Tapi kalau sakit, kami dengan Cak Nur akan memindahkan puskesmas itu lebih dekat daripada tempat ibu yang sakit. Maksudnya kita akan berusaha ada klinik-klinik pertama pada kelurahan-kelurahan. Sepanjang mempunyai KTP, apakah dia di RSUD ataupun di SBP Batam, pada saat darurat tidak ada pilihan lain, dia harus diterima di rumah sakit itu. Jangan ditanya-tanya lagi. Orang udah cuap-cuap, napas tersengal-sengal, masih ditanya duitnya ada enggak, BPJS-nya mati enggak? Tidak, kita akan langsung terima untuk berobat di rumah sakit terdekat. Mudah berobat. Yang terakhir itu adalah mudah beribadah. Mudah beribadah antara lain adalah ditumbuhkannya majelis-majelis taklim, pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz, apalagi ya hadroh. Semuanya kita akan lakukan untuk umat Islam merasa nyaman beribadah dengan sebaik-baiknya, dan terutama adalah kemakmuran masjid. Jadi ada 5 ibu. Yang pertama adalah mudah bersekolah, yang kedua mudah berusaha, yang ketiga mudah bekerja, yang keempat mudah berobat, yang kelima mudah beribadah. Ada yang keenam ibu, mudah-mudahan menang. Amin. Kalau nggak menang yang 5 kemudahan tadi nggak jadi bu. Jadi mohon doa ibu-ibu sekalian, Pak sekalian, mudah-mudahan Nurianto Hardi yang disingkat Nadi akan menang. Nah, kali ini saya doakan yang tepuk tangan ini masuk surga. Alhamdulillah, nampaknya soleha semua, tepuk tangannya tambah kuat. Saya kalau lihat ibu-ibu nih ada pantunnya bu. Sungguh indah si buah manggis. Kalau cakep kayaknya saya dari dulu udah cakep bu. Sungguh indah si buah manggis, dibawa pula pulang ke rumah. Sungguh ibu manis-manis, bisa-bisa saya lupa dengan orang rumah. Bapak ibu sekalian, itu saja mungkin oleh-oleh malam ini. Tidak dapat kami memberikan oleh-oleh yang lain selain pesan dari Cak Nur, supaya kita sama-sama menjaga keharmonian, keharmonisan. Jangan pilkada ini menjadi silang sengketa. Mari kita menjadikan proses demokrasi adalah proses silaturahim di antara kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin di sini ada pilih A, pilih B, silakan. Tapi kalau tidak pilih Nadi kelewatan, itu saja bu. Nah, inilah yang kita harapkan, dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tetapi pertemuan yang pertama dan untuk selanjutnya. Yai Gus mohon izin diingatkan kami, bila mana nanti mudah-mudahan amanah dapat, takutnya lupa diri. Tapi kalau Yai ingatkan kami, insya Allah mungkin akan bertambah amanah kami untuk kembali bersilaturahim ke sini. Amin. Mudah-mudahan dengan amin tadi, kita semua menjadi pertemuan yang barokah ini dapat menjadikan pertemuan kami selanjutnya lebih senang dan lebih happy. Kenapa? Karena atas doa Bapak Ibu, insya Allah kami memenangkan pada pemilihan 27 November ini. Amin. Karena sudah banyak yang mengaminkan, saya cukupkan saja. Takut kalau saya teruskan nggak jadi lagi yang mengaminkannya.
Terima kasih yang sudah mengaminkan, dan mudah-mudahan telah bekal kami, semangat kami. Dan terakhir saya tutup lagi dengan sebuah pantun supaya cerita ini mendekat Singapura. Pantunnya ada bahasa Inggris sedikit, Bu. Jadi mohon nanti kita belajar bahasa Inggris, karena oh iya, kami akan buat kampung Inggris, Bu. Kampung Inggris, kampung Arab. Untuk apa? Anak kita nanti selama liburan kita kirim ke kampung itu, dia akan bisa bahasa Inggris. Kalau dia tertarik bahasa Inggris, kalau dia tertarik bahasa Arab, dia akan tertarik pada bahasa Arab. Kita tumpangkan misalkan pondok pesantren Salafiyah ini untuk mendidik bahasa Arab. Kalau nanti ada yang mau mendidik bahasa Inggris, boleh. Yang nggak boleh bahasa Cina saja, Bu. Karena di Dagoya sudah banyak. Tinggal pergi sana bisa gitu. Nah, pantunnya, Bu, ya tadi lupa. Iya. Oh, ya. Pantunnya bunyi berbahasa Inggris, mohon dihafal, Bu. Kalau Ibu hafal berarti sudah jadi Jawa Melayu kayak saya ini. Saya yang lupa, Bu. Ya benar-benar lupa ini. Alhamdulillah diberikan ingat sebentar. Daun selasih di atas kayu. Terima kasih, thank you. Dapat thank you-nya bahasa Inggris pun jadilah, Bu. Supaya ada modal kita untuk berada di perbatasan antara Singapura dan Batam. Bukan Singapura dengan Melayu, Singapura dengan Batam. Mudah-mudahan Ibu berbahagia, Bapak berbahagia bertemu kami, dan insya Allah kesempatan lain Bapak Nuryanto berharap juga bisa hadir di tempat yang mulia ini. Saya tutup dengan rasa syukur. Kembali saya ikhlaskan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih, Pak. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam ini ya Allah kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami. Rahmat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau putus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, didiklah kami, selamatkanlah kami, jagalah kami ya Allah, pandanglah kami dengan penuh kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia, urusan akhirat. Datangkanlah apa yang jadi hajat kami ya Allah, baik hajat dunia, hajat akhirat. Mobilkanlah apa yang jadi permintaan kami ya Allah, baik permintaan dunia, permintaan akhirat. Khususnya ya Allah, Nabi ya Allah, Engkau jadikan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, memimpin di kota Batam ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah hamba-hamba ini ya Allah, hamba yang bisa mencintai ya Allah Rasul-Mu, sehingga mudah untuk menjalankan taat kepada-Mu ya Allah, mudah untuk menjalankan bersalawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang mempunyai akhlakul karimah, anak yang ahli menjalankan mempunyai salat, ahli Al-Quran, hafidh Al-Quran, kamil Al-Quran, khamil Al-Quran ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang mempunyai umur berkah dan berkah, ilmu manfaat dan manfaati. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang taat kepada-Mu, taat kepada Rasul-Mu, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, dosa dan kesalahan tetangga-tetangga kami, dosa dan kesalahan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami kecuali hanya Engkau ya Allah ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal
Karim. Dengan berakhirnya pembacaan doa barusan, maka berakhir pula lah acara Safari Maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dari saya awal hingga akhir ada salah kata, salah tingkah yang kurang berkenan di hati Bapak saudara sekalian, hadirin hadirat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا